Shalom, perkenalkan nama saya Uring Gause, kelas A semester 6, program studi pendidikan agama Kristen. Saya mahasiswa dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus. Jadi video kali ini juga merupakan salah satu tugas dari mata kuliah pendidikan inklusif. A. Pengertian anak berkebutuhan khusus atau ABK. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah mereka atau anak yang mempunyai gangguan atau hambatan dalam melakukan segala aktivitasnya, baik itu secara fisik, intelektual, emosional, atau mental. Karena mengalami hambatan dalam melakukan aktivitas atau dalam belajar dan perkembangan, maka mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak. Dengan istilah lain, anak berkebutuhan khusus ini adalah anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya yang berbeda-beda. Secara umum, anak berkebutuhan khusus meliputi dua kategori, yaitu yang pertama, anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen atau akibat dari kelainan tertentu, dan yang kedua, anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer, yaitu anak yang mengalami hambatan belajar dan perkembangannya yang disebabkan oleh kondisi dan situasi lingkungan. Nah, setiap anak berkebutuhan khusus baik yang bersifat permanen dan temporer memiliki perkembangan hambatan belajar dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Hambatan yang dialami setiap anak disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama faktor internal atau dari dalam diri anak sendiri, kedua faktor eksternal dari luar diri anak, bisa saja dari lingkungan, dan yang ketiga kombinasi antara faktor internal dan faktor eksternal. Ada 3 istilah yang digunakan sebagai variasi anak berkebutuhan khusus menurut ILO tahun 2001, antara lain yang pertama impairment. Istilah ini digunakan dengan merujuk pada abnormalitas atau kekurangan atau hilangnya fungsi-fungsi tubuh serta psikologis, fisiologis maupun anatomis seseorang. Yang kedua yaitu disabilitas. Disabilitas adalah keterbatasan atau kurangnya kemampuan untuk melakukan sesuatu, misalnya tidak mampu berjalan, tidak mampu mendengar, tidak mampu melihat, dan sebagainya. Disabilitas ini merupakan kekurangan atau kelemahan yang disebabkan oleh adanya impairment. Disabilitas merujuk pada gangguan performance seseorang yang disebabkan tidak berfungsinya psikologis, fisiologis maupun anatomis seseorang. Yang ketiga yaitu handicap. Handicap adalah disabilitas yang disebabkan adanya hambatan sosial, antara lain ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam pendidikan atau aktivitas sosial. B. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus atau ABK. 1. Anak tunanetra. Anak tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan sehingga membutuhkan layanan khusus dalam pendidikan maupun kehidupan mereka. Layanan khusus pendidikan bagi mereka yaitu yang pertama, kelompok tunanetra total. Dalam membaca, menulis, dan berhitung maka diperlukan media baca tulis braille. Yang kedua, kelompok yang masih memiliki sisa penglihatan maka diperlukan kaca pembesar atau huruf cetak yang besar dan media yang bisa diraba dan didengar atau diperbesar. Yang kedua, anak tunarungu atau wicara. Anak tunarungu atau wicara adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarnya sehingga mengalami gangguan dalam berkomunikasi secara verbal. Menurut Asman dan Elkins mengklasifikasikan ketunarunguan ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, ketunarunguan ringan, yaitu kondisi di mana orang masih dapat mendengar bunyi dengan intensitas 20-40 desibel. Mereka ini sering tidak menyadari bahwa sedang diajak bicara dan sering mengalami kesulitan dalam percakapan. Dan yang kedua yaitu ketunarunguan sedang, yaitu kondisi di mana orang masih dapat mendengar bunyi dengan intensitas 40 sampai dengan 65 desibel. Mereka mengalami kesulitan dalam percakapan tanpa memperhatikan wajah pembicara, sulit mendengar dari kejauhan atau dalam suasana gaduh tetapi dapat terbantu dengan alat bantu dengar. Yang ketiga, ketunarunguan berat, yaitu kondisi di mana orang hanya dapat mendengar bunyi dengan intensitas 65 sampai 95 desibel. Mereka ini sedikit memahami percakapan pembicara bila memperhatikan wajah pembicara dengan suara keras, tetapi percakapan normal praktis tidak mungkin mereka lakukan.
dan mereka juga bisa terbantu dengan alat bantu dengar. Yang keempat yaitu ketunarungguan besar sekali, yaitu kondisi di mana orang hanya dapat mendengar bunyi dengan intensitas 95 desibel atau lebih keras. Mendengar percakapan normal tidak mungkin bagi mereka, sehingga mereka sangat tergantung pada komunikasi visual. Nah, sejauh tertentu ada yang dapat terbantu dengan alat bantu dengar tertentu dengan kekuatan yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu anak tunagrahita. Anak tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental atau intelektual di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Seseorang dikatakan tunagrahita apabila memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama, keterhambatan fungsi kecerdasan secara umum atau di bawah rata-rata. Yang kedua, ketidakmampuan dalam perilaku sosial atau adaptif, dan yang ketiga yaitu hambatan perilaku sosial atau adaptif terjadi pada usia perkembangannya, yaitu sampai dengan usia 18 tahun. Tingkat kecerdasan seseorang diukur melalui tes inteligensi yang hasilnya disebut dengan IQ. Ada 4 tingkat kecerdasan, yaitu yang pertama, tunagrahita ringan memiliki IQ 70-55. Yang kedua, tunagrahita sedang memiliki IQ 55-40. Yang ketiga, tunagrahita berat memiliki IQ 40-25. Yang keempat, tunagrahita berat sekali memiliki IQ lebih kecil dari 25. Yang keempat yaitu anak tunadaksa. Anak tunadaksa adalah anak yang mempunyai gangguan gerak pada anggota tubuhnya, misalnya pada tulang, sendi, dan otot, dan saraf yang disebabkan oleh penyakit, virus, dan kecelakaan, baik yang terjadi sebelum lahir, saat lahir, dan sesudah lahir. Dan gangguan ini mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan pribadi. Yang kelima, anak tunalaras. Anak tunalaras adalah anak dengan gangguan perilaku dan emosi, anak yang berperilaku menyimpang baik pada taraf sedang, berat, maupun sangat berat. Seringkali terjadi pada usia anak dan remaja, sebagian akibat terganggunya perkembangan emosi dan sosial atau keduanya, sehingga merugikan diri sendiri maupun lingkungan. Maka dalam mengembangkan potensinya memerlukan pelayanan dan pendidikan secara khusus. Yang keenam yaitu anak berkesulitan belajar spesifik. Anak berkesulitan belajar adalah individu yang mengalami gangguan dalam suatu proses psikologis dasar, disfungsi sistem saraf pusat, atau gangguan neurologis yang mendengarkan, berbicara, membaca, mengeja, berpikir, menulis, berhitung, atau keterampilan sosial. Yang ketujuh yaitu anak lamban belajar. Anak lamban belajar adalah mereka yang memiliki prestasi belajar rendah atau di bawah rata-rata anak pada umumnya pada salah satu atau seluruh area akademik. Tapi mereka ini bukan tergolong anak terbelakangan mental. Skor IQ mereka menunjukkan skor antara 70 dan 90. Dengan kondisi seperti demikian, kemampuan belajarnya lebih lambat dibandingkan teman sebayanya. Tidak hanya kemampuan akademiknya yang terbatas, tapi juga kemampuan-kemampuan lain, diantaranya kemampuan koordinasi atau kesulitan menggunakan alat tulis, olahraga, atau mengenakan pakaian. Dari sisi perilaku, mereka cenderung pendiam dan pemalu, dan mereka kesulitan untuk berteman, juga cenderung kurang percaya diri. Yang kedelapannya itu anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Anak yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dan anak yang memiliki bakat istimewa adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan atau inteligensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak-anak seusianya atau anak normal. Sehingga untuk mengoptimalkan potensinya diperlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Yang kesembilan yaitu anak autis. Autis berasal dari kata auto yang berarti sendiri. Dengan demikian dapat diartikan sebagai anak yang hidup dalam dunianya atau anak yang pada umumnya tidak suka bergaul dengan orang-orang pada umumnya. Anak autis cenderung mengalami hambatan dalam interaksi, komunikasi, dan perilaku sosial. C. Hak anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus juga mempunyai hak-hak mereka sendiri, dan hak itu perlu diperjuangkan dan dipertahankan. Mereka juga berhak mendapatkan layanan dalam kehidupan mereka untuk menunjang kehidupan mereka ke depan dan untuk meringankan kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak ABK. Hal ini dapat dibuktikan dengan dibuatnya undang-undang. Nah, selain itu, mereka juga perlu mendapatkan perlindungan khusus, diskriminasi, penelantaran, pelecehan seksual,
dan mereka juga berhak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang mereka secara optimal. Mereka juga berhak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, dan mereka juga berhak diperlakukan seperti anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak dalam pemenuhan kebutuhan khusus. Demikian pembahasan materi dari saya tentang anak berkebutuhan khusus. Terima kasih dan shalom.